Connection established. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Unisma Angkat Surabaya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas proyek mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Permadi MKOM. Kami dari kelompok BSI KCP Surabaya Mengat 2 yang terdiri dari 4 orang yang saling bekerjasama untuk memenuhi proyek ini. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita beralih ke video yang selanjutnya. Sistem informasi manajemen dalam kegiatan bisnis global saat ini. Sistem informasi manajemen dalam dunia bisnis sangat mempengaruhi bisnis. Yang dijalankan sistem informasi adalah serangkaian komponen yang saling berhubungan, yang mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendapatkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam sebuah organisasi, tidak terkecuali pada instansi atau perusahaan, baik pada instansi pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta. Salah satu contoh instansi yang menggunakan sistem informasi manajemen yakni nama perusahaan BSI KCP Surabaya Mengat 2. Tahun dibentuk 1 Februari 2021. Alamat perusahaan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno, nomor 370, Kedung Baru, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Visi Top 10 Global Islamic Rank. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, melayani 20 juta nasabah, dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset 500T dan nilai buku 5. 2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, top 5 bank. Yang paling profitable di Indonesia, ROE 18%, dan valuasi kuat PB 2. Nomor 3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja. Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu perusahaan perbankan yang menerapkan sistem mobile banking, di mana hal tersebut adalah cara untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan di masa pandemi, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi yang dimiliki, di mana teknologi merupakan alat yang tepat untuk digunakan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan di saat pandemi tanpa kontak fisik dengan pegawai. Pendekatan yang digunakan perusahaan terkait sistem informasi. BSI KCP Mengat 2 menerapkan 3 komponen promosi, yakni promosi tatap muka seperti customer service, menjelaskan layanan digital perbankan kepada calon nasabah ketika membuka rekening, menjelaskan bagaimana cara aktivasi BSI Mobile dan ATM. Untuk publisitas ini, media yang BSI KCP Surabaya Mengat 2 adalah situs web www.bankbsi.co.id dan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Media ini digunakan karena mengikuti perkembangan teknologi dan pemasaran langsung. Ini biasanya pimpinan dan marketing BSI mempromosikan produknya sesuai dengan segmentasi dengan cara mengatur appointment-nya. Nomor 1. Proses pelayanan bisnis informasi oleh BSI KCP Surabaya Mengat 2. Nasabah menerima nomor antrian yang telah disediakan. Nomor 2. Nasabah mengisi web form BSI Mobile dengan kebutuhan transaksi. Nomor 3. Nasabah menunggu nomor antrian
antrian dipanggil. Nomor 4, teller atau customer service memanggil nasabah sesuai nomor antrian. Jenis sistem informasi dari BSI KCP Mer 2 dikelompokkan menjadi 1. e-Kurma merupakan aplikasi digital untuk memproses pembiayaan mikro. Nomor 2, web form BSI adalah fasilitas web yang dibuat oleh Bank Syariah Indonesia untuk para nasabahnya. Fungsi sistem informasi bagi BSI KCP Mer 2 adalah mempermudah dalam sistem informasi perbankan. Karena banyaknya nasabah perbankan syariah yang menggunakan m-banking. Dampak penerapan sistem elektronika diharapkan akan menjadi lebih mudah, cepat, efektif, dan akurat, dan tidak boros biaya. Untuk membuat suatu aplikasi, BSI diharapkan aplikasi tersebut akan menjadi layanan yang dapat mengefisiensikan waktu kerja dan memberikan kemudahan terhadap para penggunanya. Strategi yang digunakan dalam sistem informasi BSI dilakukan secara profesional, yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia melengkapi sarana dan prasarana seperti internet dan perangkat elektronik agar kegiatan informasi dapat berjalan dengan baik dan lebih efektif. Sistem aplikasi informasi di BSI KCP Surabaya Mer 2 antara lain. Yang pertama, Apple merupakan sistem aplikasi yang digunakan BSI untuk pencairan mikro. Yang kedua, Wise merupakan sistem aplikasi yang digunakan BSI untuk pencairan konsumer. Dan yang ketiga, iBSI merupakan sistem yang digunakan untuk transaksi pada bagian back office. Dan yang keempat, EXA merupakan sistem aplikasi transaksi yang digunakan oleh CS atau teller. Mobile banking adalah sebuah layanan yang disediakan bank kepada para nasabahnya untuk melakukan berbagai transaksi perbankan melalui berbagai fitur yang ada pada smartphone. Sekelas layanan mobile banking ini serupa dengan layanan SMS banking. Namun pada kenyataannya, mobile banking memiliki lebih banyak fitur dibanding dengan SMS banking, di mana SMS banking hanya untuk memuat informal melalui pesan singkat saja. Namun, dengan mobile banking, kita dapat melakukan berbagai layanan transaksi melalui fitur yang tersedia. Untuk dapat menggunakan akses fitur tersebut, kita dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan mengunduh aplikasi layanan mobile banking di App Store dan dengan mengakses melalui menu provider. Namun, tidak semua provider memiliki layanan mobile banking ini. Pada Bank Syariah Indonesia, aplikasi layanan tersebut bernama BSI Mobile. Aplikasi ini terintegrasi dengan basis data para nasabah yang dapat diakses oleh para nasabah dan pihak bank yang bertanggung jawab. Basis data ini secara otomatis akan terkoneksi mengenai berbagai aktivitas transaksi yang dilakukan nasabah yang bersangkutan. Bank Syariah Indonesia sadar akan kebutuhan para nasabah dan terus melakukan pengembangan dan pelayanan berbasis syariah, terutama pada pelayanan internet banking. Mobile adalah fasilitas mobile banking yang disediakan Bank Syariah Indonesia bagi para nasabahnya untuk memiliki akses ke rekening tabungan dan melakukan transaksi online. Mobile banking ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat smartphone, baik Android maupun iOS. Seperti mobile banking lainnya, mobile banking BSI juga menawarkan berbagai fitur yang memudahkan nasabah melakukan pengecekan info rekening hingga melakukan pembayaran penting lainnya. Fitur-fitur yang terdapat di BSI Mobile yaitu yang pertama, pengecekan informasi saldo, yang kedua, transfer uang, ketiga, bayar kebutuhan sehari-hari, yang keempat, bayar zakat, dan masih banyak lagi. Cara registrasi dan aktivasi BSI Mobile, nasabah mengunjungi kantor cabang Bank Syariah Indonesia, lalu mengambil nomor antrean customer service. Setelah antrian dipanggil, katakan tujuan kedatangan untuk registrasi BSI Mobile. Petugas akan melakukan proses registrasi dan nasabah akan menerima SMS yang akan berisikan kode aktivasi. Setelah itu, unduh aplikasi BSI Mobile di perangkat ponsel, buka aplikasi dan sudah memiliki rekening. Kemudian pilih aktivasi, masukkan nomor ponsel dan kode aktivasi yang telah dikirimkan pihak BSI. Lalu buat kata sandi untuk m-banking BSI dan proses aktivasi selesai. Setelah aktivasi selesai, nasabah bisa mulai menjelajah ke fitur-fitur canggih yang ada di dalam mobile banking BSI. Setelah aktivasi selesai, nasabah bisa mulai menjelajah ke fitur-fitur canggih yang ada di dalam mobile banking BSI tersebut. Kegunaan BSI Mobile dan fiturnya. Yang pertama, fitur pertama yang harus ada di mobile banking adalah fitur info rekening BSI. Dalam fitur pertama ini, nasabah bisa melihat informasi saldo dan mutasi rekening,
tangan mutasi, informasi portofolio, hingga fitur yang kedua, fitur transfer atau kirim uang. Fitur ini memudahkan nasabah dalam mengirim uang ke rekening BSI ataupun rekening bank lainnya tanpa harus jauh-jauh pergi ke ATM. Transfer bisa dilakukan secara online ataupun transfer SKN atau clearing selama 24 jam non-stop. Dengan mobile banking BSI, segala pembayaran kebutuhan harian dan bulanan bisa dilakukan dari mana saja. Fitur pembelian dari mobile banking BSI dalam fitur ini nggak cuma pulsa dan paket data aja, tapi kamu juga bisa membeli token listrik. Sekarang semua merchant dan bank digital telah memiliki layanan ini demi menunjang terciptanya cashless society. Lewat m-banking BSI, nasabah juga bisa menggunakan fitur ini. Nasabah bisa membeli emas secara elektronik dengan fitur e-emas dan dari BSI. Penerapan bisnis data yang diberikan Bank Syariah Indonesia terhadap kegiatan transaksi para nasabah melalui mobile banking yang dinamakan BSI Mobile merupakan salah satu upaya Bank Syariah Indonesia untuk meningkatkan pelayanan dan eksistensi pada keadaan ekonomi saat ini. Dalam penerapan layanan transaksi melalui BSI Mobile terdapat berbagai kelebihan dan kelemahannya, yakni sebagai berikut. Kelebihan, yang pertama, dapat melakukan tarik tunai uang tanpa menggunakan kartu. Yang kedua, dapat membuka rekening nasabah melalui mobile banking BSI. Yang ketiga, dapat menyalurkan bantuan melalui zakat, infak, wakaf, dan donasi. Dan yang keempat, dapat memblokir kartu ATM yang hilang tanpa perlu datang ke kantor atau menghubungi call center yang dikenakan biaya. Lalu kelemahan, yang pertama, proses transaksi yang terganggu ketika koneksi internet lemah dan akan error karena kehabisan waktu. Dan yang kedua, tidak banyak jenis ATM yang menyediakan kebutuhan layanan error. Layanan setor, tunai, bank syariah BUMN. Dengan berbagai kelemahan layanan kepada para nasabah, pihak bank terus melakukan perbaikan dan pengembangan terhadap koneksi sistem yang digunakan demi kelancaran dan keluasan para nasabah dalam melakukan transaksi melalui berbagai fitur yang disediakan Bank Syariah Indonesia. Isu sosial dan etika yang dialami BSI KJP Surabaya Mer 2 yang berkaitan dengan sistem produk perbankan tentunya tidak selalu berjalan dengan mulus serta menghadapi berbagai kendala. Yang pertama, kendala utamanya yakni kurangnya sumber daya IT yang berkepanjangan. Tentunya pelayanan IT ini tidak mudah, namun terus berusaha mengupgrade diri dan mengikuti pelatihan agar dapat menyelesaikan semua kendala yang ada seperti gangguan server yang down. Lalu ada etika yang diterapkan BSI KJP Surabaya Mer 2, bagian dari masyarakat informasi. BSI KJP Surabaya Mer 2 menjunjung tinggi etika pemerintahan, melayani dan mengayomi masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Etika instansi ini tentunya menjunjung tinggi semangat pelayanan pada masyarakat. Lalu ada dasar-dasar intelijen bisnis, database dan manajemen informasi. Sistem manajemen database adalah perangkat lunak yang memungkinkan suatu organisasi memusatkan data pengelolaan mereka secara efisien dan menyediakan akses terhadap data yang disimpan oleh program aplikasi. Dan terdapat berbagai DBMS yang membantu dalam meringankan pekerjaan pegawainya. Salah satu website DBSM tersebut yakni iBSI yang merupakan sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam pengelolaan perbankan. Alasannya digunakan database ini bukan hanya karena database ini telah menjadi ketentuan untuk digunakan, namun database ini mampu untuk menyeragamkan format laporan keuangan, mampu menyederhanakan elemen-elemen yang rumit, mudah untuk dijalankan, serta memberikan kemudahan dalam pembuatan laporan keuangan. Penetapan kebijakan informasi pun telah diterapkan oleh BSI KJP Surabaya Mer 2, di mana meskipun para pegawai berada dalam satu lingkup struktur organisasi BSI, namun tidak semua orang dapat mengakses dari bidang tertentu. Contohnya data keuangan yang diakses menggunakan iBSI hanya untuk dibuka ataupun direvisi oleh orang-orang yang diberikan saja karena akses password yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Lalu ada telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel.
jaringan komunikasi perusahaan, pendekatan yang ada sekarang yakni grup WhatsApp menjadi tren untuk berkomunikasi secara tepat dalam kegiatan. Begitupun untuk semua layanan pengaduan, setiap divisi mempunyai admin yang dibuatkan grup masing-masing sehingga komunikasi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Dapat menggunakan surat sebagai bukti real yang nantinya akan diarsipkan maupun dengan cara komunikasi yang lainnya. Yang kedua, internet global. Adapun layanan internet saat ini yakni 1:1, yaitu internasional dan domestik. Tentunya sangat baik untuk mendukung kinerja-kinerja perusahaan yang melekat pada BSI KCP Surabaya Mer 2 sendiri. Yang ketiga, revolusi nirkabel. BSI akan terus mengikuti perkembangan zaman. Sejauh ini layanan yang dilakukan sudah menggunakan teknologi terkini, sehingga instansi ini akan terus melanjutkan upgrade kegiatan berupa layanan perangkat yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, menunjang kapasitas keilmuannya sehingga kedepannya makin mahir. Melindungi sistem informasi. Baru-baru ini Bank Syariah Indonesia mengalami server down yang berlangsung kurang lebih 4 hari. Nah, seringkali ancaman terhadap kebocoran data ini datang dari internal perusahaan terhadap sistem manajemen sumber daya data dan juga keamanan informasi dari serangkaian perangkat lunak berbahaya seperti halnya malware. Serangan ransomware Lockbit yang mengakibatkan kebocoran data pada Bank Syariah Indonesia, di mana beberapa bulan lalu pada saat kami magang, peristiwa ini menimpa BSI dari serangan ransomware Lockbit yang berbahaya tentunya bagi keamanan data bank maupun nasabah. Maraknya kasus kejahatan cyber yang menyerang dan juga mengancam perbankan, sektor keuangan maupun perbankan kini menjadi rentan terhadap serangan cyber, yang mana rata-rata lembaga keuangan di Indonesia mengalami serangan lebih banyak dari rata-rata serangan pada global. Kasus cyber di Indonesia ini mengancam pada sektor perbankan dan menyasar kepada mobile banking dan platform digital bank lain. Pengawasan lembaga keuangan terhadap keamanan cyber harus diperkuat lagi dengan sistem teknologi informasi. Membangun kepercayaan dalam usaha digital ini menjadi suatu tantangan bagi perusahaan, termasuk Bank Syariah Indonesia. Untuk menciptakan pengelolaan database dan juga sistem informasi manajemen yang baik, kualitas informasi ataupun data yang diproses serta disimpan akan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan nasabah. Nah, keterkaitan studi kasus dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen salah satunya adalah dengan teori DBMS atau Database Management System yang dapat memproteksi serangan dari perangkat lunak berbahaya seperti halnya ransomware dan juga malware. Sistem informasi dan teknologi informasi ini akan mengatasi ancaman keamanan database. Dalam hal ini, urgensi basis data disimpan secara sistematis dalam komputer atau PC yang kemudian dapat diolah dan juga dimanipulasi menggunakan perangkat lunak dalam menghasilkan informasi dan pengelolaan bisnis data Bank Syariah Indonesia. Menggunakan DBMS yang menyediakan platform yang baik untuk privasi nasabah sehingga dapat membantu perusahaan menawarkan keamanan yang lebih baik. Nah, serangan ransomware Lockbit terhadap BSI. Kejadian ini terjadi sebelum tanggal 8 Mei 2023 dan pada saat itu aplikasi BSI Mobile mengalami error dan peretasan terhadap Bank Syariah Indonesia. Ransomware Lockbit digunakan dalam serangan yang ditargetkan terhadap perusahaan dan organisasi. Kelompok ini menggunakan berbagai ancaman termasuk menghentikan operasi penting secara tiba-tiba. Pengawasan ketat pada BSI setelah error karena serangan cyber. Dari hal tersebut menjadi pembelajaran bagi bank atau lembaga keuangan lainnya untuk standarisasi keamanan datanya lebih diperketat dengan cara
memastikan penyediaan jasa pembayaran PJP ini menurut aspek standar keamanan sistem, termasuk penggunaan sistem yang aman dan juga terkendali, di mana nantinya akan senantiasa meningkatkan ketahanan sistem informasi dan segera memulihkan layanan pasca insiden gangguan layanan yang berdampak kepada para nasabah. Komite Stabilitas Sistem Keuangan memantau serangan cyber pada BSI. Di bawah asistensi Bank Sentral selaku Otoritas Sistem Pembayaran Nasional, BSI telah memulihkan koneksi dengan Bank Indonesia. Dengan demikian, layanan BI Real Time Gross Settlement atau BI RTGS, Sistem Clearing Nasional BIFES telah beroperasi secara normal. Keterkaitan dengan sistem keamanan informasi jaringan firewall terhadap serangan perangkat lunak berbahaya. Teknologi informasi dapat membantu dalam menjaga keamanan data dan informasi dengan menggunakan teknologi keamanan informasi seperti firewall, antivirus, dan enkripsi data untuk melindungi sistem dan data dari serangan cyber. Serangan ransomware Lockbit pada Bank BSI adalah varian perangkat lunak berbahaya Loki yang menyebar melalui email spam yang berisi dokumen Microsoft Office yang berisi makro dan juga lampiran terkompresi yang berisi malware. Makro dokumen tersebut membunuh file ransomware Loki. Nah, bagaimana sistem keamanan sistem informasi jaringan firewall ini mengisi serangan ransomware jenis Lockbit, yaitu dengan menggunakan firewall Cisco ASA 5510 sebagai jaringan memberikan solusi efektif untuk manajemen lalu lintas P2P, intranet, pencegahan rahasia pengungkapan, keamanan online seperti penyebaran malware. Bagaimana sistem keamanan firewall Cisco ASA ini dapat mengatasi beberapa serangan dari ransomware Lockbit? Nah, yang pertama, dengan cara memblokir lalu lintas berbahaya dengan firewall dan dikonfigurasi dari server Lockbit CNC yang dikenal dapat mencegah ransomware. Kedua, memindai file berbahaya dengan firewall dapat dikonfigurasi untuk memindai file berbahaya seperti Lockbit. Jika file tersebut terdeteksi, maka file tersebut dapat diblokir dan juga dikarantina. Ketiga, menerapkan kebijakan pencegahan kehilangan data. Kebijakan DLP dapat mencegah data sensitif yang dikeluarkan dari jaringan yang nantinya kebijakan ini membantu melindungi data dikeluarkan dari jaringan yang nantinya kebijakan ini melindungi data agar tidak terenkripsi oleh serangan ransomware Lockbit. Dan yang keempat, dapat mengedukasi pengguna yang artinya baik itu dari manajemennya, karyawan, hingga kepada nasabah. Kemudian diberi edukasi terkait sistem keamanan informasi, bukan hanya kepentingan menjaga keamanan data di dalam perusahaan, tetapi untuk menjaga keamanan data kita diri sendiri, seperti mobile banking dengan tidak sembarangan mengklik tautan. Terkaitan dengan standar sistem manajemen keamanan informasi terhadap aset digital BSI tersandra akibat serangan ransomware Lockbit. Standarisasi sistem keamanan pada setiap perusahaan, apakah sudah memiliki standarisasi seperti apa dan itu bagaimana implikasinya? Saat penyerangan cyber terjadi akses terhadap aplikasi BSI mengalami error dan tidak bisa digunakan. Perlu adanya standarisasi internasional untuk melindungi aset digital, nasabah maupun perusahaan, dan keamanan teknologi pada perbankan, yang artinya pada aplikasi mobile banking maupun database-nya. Upaya penanganan dan pengendalian terhadap keamanan sistem informasi ini mempertimbangkan 3 aspek dalam keamanan informasi, seperti yang dikenal
dengan nama CIA. Selain itu, transaksi melalui BSI Mobile juga harus diamankan, tidak hanya keamanan data nasabah di komputer perusahaan. BSI Mobile juga perlu terenkripsi dengan baik keamanan datanya melalui standarisasi yang namanya PCI DSS 4.0 yang khusus mengatasi tantangan keamanan teknologi perbankan digital. Adapun peran dari PCI DSS 4.0 antara lain yaitu autentikasi kuat. Aplikasi BSI Mobile memiliki autentikasi yang kuat untuk melindungi akun kita. Yang kedua, enkripsi data. Semua data pemegang kartu harus dienkripsi saat transit dan juga saat istirahat. Yang ketiga, keamanan aplikasi. Aplikasi BSI Mobile ini dirancang dan dikembangkan dengan mempertimbangkan keamanan. Dan yang terakhir, manajemen kerentanan. Aplikasi BSI Mobile harus dipindai secara berkala untuk mencari kerentanan yang nantinya akan membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan keamanan sebelum dapat dieksploitasi oleh penyerang. Selain itu, BSI telah terstandarisasi yang namanya yakni di mana sistem manajemen keamanan informasi pada tanggal 20 Mei tahun 2021 dan penerimaannya ini baru pada tahun 2023 yang bernama ISO 27101 merupakan standar informasi security management system atau ISMS. Sistem ini tidak hanya berhubungan dengan penggunaan perangkat lunak seperti yang ada di firewall, penggunaan password untuk komputer, tetapi merupakan pendekatan secara keseluruhan baik dari sisi manusia, proses maupun teknologi untuk memastikan berjalannya efektivitas keamanan dan juga acuan penilaian keamanan sistem informasi. Manfaat dari penerapan ISO 27101 di industri perbankan yang pertama, melindungi aset informasi penting seperti halnya data nasabah, informasi transaksi, keuangan, dan informasi rahasia. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan nasabah. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan keterlibatan karyawan. Yang kelima, meningkatkan manajemen risiko. Kesimpulan, ransomware Lockbit merupakan ancaman serius bagi bank syariah Indonesia karena data sensitif nasabah yang disimpan oleh BSI membuat mereka rentan terhadap serangan keamanan data dan firewall jaringan penting, tetapi tidak cukup untuk melindungi bank dari serangan ransomware Lockbit. Diperlukan pendekatan keamanan yang teratur untuk mengurangi resiko dari serangan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Access granted.